Siapa sangka seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara bisa menemukan sahabat sejati di tengah hutan belantara Kalimantan. Tapi sahabatnya bukan manusia, melainkan seekor ular raksasa. Namun ketika anak ini tumbuh dewasa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mari kita simak kisahnya yang penuh haru. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan, hidup seorang anak laki-laki bernama Alvan yang baru berusia 9 tahun. Hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kehangatan kini hanya menyisakan kesedihan dan kehampaan. Kenapa mereka harus pergi? Alvan berbisik sambil menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Setiap malam, air mata terus mengalir di pipinya, merindukan pelukan hangat ibunya dan suara ayahnya yang menenangkan. Tetapi dunia tidak menunjukkan belas kasih. Satu-satunya kerabat yang tersisa, yaitu pamannya yang tamak, segera datang untuk mengklaim rumah dan harta peninggalan orang tua Alvan. "Rumah ini milikku sekarang," ujar pamannya dengan dingin. Tanpa belas kasihan, ia mengusir Alvan keluar rumah. Anak kecil itu hanya bisa menunduk pasrah, memeluk satu-satunya barang yang tersisa, sebuah selimut tua yang dihibahkan ibunya sebelum meninggal. Di desa, Alvan mencoba mencari tempat berlindung. Namun, orang-orang hanya memberinya tatapan iba tanpa memberikan bantuan nyata. Setiap kali ia mendekat ke pasar untuk meminta makanan, ia hanya diusir dengan kata-kata kasar. "Pergi sana, anak jalanan," teriak salah seorang pedagang. Anak-anak sebayanya juga tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengejeknya sebagai anak yatim yang tidak berguna. Kehidupan di desa semakin tak tertahankan. Pada suatu malam yang dingin, Alvan memutuskan untuk pergi. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju hutan yang lebat di pinggiran desa. "Lebih baik mati di hutan daripada terus dihina di sini," pikirnya. Ia berjalan sendirian, diiringi suara hewan malam yang mengintai. Malam pertama di hutan sangat berat. Alvan menggigil kedinginan, tubuhnya lemah karena kelaparan. Ia berbaring di bawah pohon besar, berusaha memeluk dirinya sendiri agar tetap hangat. "Apakah aku akan mati di sini?" bisiknya. Namun, keinginan untuk bertahan hidup mendorongnya untuk tetap melangkah ke depan. Hari demi hari, Alvan mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam liar. Ia belajar mengenali tanaman yang aman untuk dimakan, berkat sedikit pengetahuan yang diajarkan ibunya dulu. Namun, tidak jarang ia harus menahan rasa lapar karena tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Pada suatu pagi yang berkabut, saat sedang mencari air di dekat sebuah gua, Alvan mendengar suara erangan pelan. Suara itu datang dari dalam gua yang gelap dan lembab. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia memasuki gua tersebut. Di dalam, ia menemukan seekor ular raksasa yang terluka parah. Alvan merasa ngeri dan ingin lari, tetapi saat melihat tatapan mata ular itu yang penuh rasa sakit, hatinya tersentuh. "Ular ini juga menderita," pikirnya. Mengingat pelajaran ibunya tentang obat-obatan herbal, Alvan mencari dedaunan yang bisa membantu menyembuhkan luka ular itu. Setiap hari, ia datang ke gua untuk merawat ular tersebut. Perlahan, ular raksasa itu mulai pulih. Sebagai tanda terima kasih, ular itu selalu mengikuti Alvan dari kejauhan. Alvan menamai ular itu Arga, dan keduanya mulai membangun ikatan persahabatan yang tak terduga. Sejak sembuh, Arga selalu berada di sisi Alvan. Kehadiran Arga memberikan rasa aman yang belum pernah dirasakan Alvan sebelumnya. Saat malam tiba, Arga akan melingkarkan tubuh besarnya di sekitar Alvan untuk melindunginya dari dinginnya angin malam. "Kau adalah teman terbaikku, Arga," kata Alvan sambil menatap mata sahabatnya yang bersinar di kegelapan. Meski hidup mereka sulit, Alvan merasa tidak lagi sendirian. Setiap hari, ia dan Arga berburu buah-buahan liar dan berusaha bertahan hidup di hutan. Namun, ketika makanan sulit didapat, Arga seringkali menangkap hewan kecil untuk dimakan bersama. Meskipun Alvan awalnya enggan,
ia akhirnya menerima pemberian sahabatnya demi bertahan hidup. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Alvan mendengar suara langkah kaki manusia di dekat gua tempat ia dan Arga tinggal. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengintip dan melihat sekelompok pemburu yang membawa senapan. Ada kabar tentang hewan besar yang terlihat di sekitar sini. Jika kita menangkapnya, kita bisa mendapatkan banyak uang, ujar salah satu pemburu. Alvan merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa yang mereka cari adalah Arga. Dengan cepat, Alvan menyuruh Arga untuk bersembunyi lebih dalam di gua. Para pemburu mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, Alvan tahu bahwa ancaman itu belum berakhir. Setelah kejadian itu, Alvan menjadi lebih waspada. Ia berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa ditemukan para pemburu. Arga juga tampak lebih berhati-hati, seolah mengerti bahwa hidup mereka sedang terancam. Pada suatu hari, ketika menjelajahi bagian terdalam gua, Alvan menemukan sebuah batu permata biru yang berkilauan. Batu itu sangat indah dan tampak sangat berharga. Mungkin ini bisa mengubah hidup kita, pikir Alvan. Ia menyimpan batu itu dengan hati-hati, bermimpi suatu hari bisa menjualnya dan keluar dari hutan. Namun, tanpa disadari, keberadaan batu permata itu menarik perhatian para pemburu harta. Kabar tentang batu ajaib yang ditemukan di hutan menyebar ke desa, dan para pemburu semakin sering datang mencari. Kini, Alvan harus melindungi Arga dan batu permata dari tangan-tangan yang tamak. Suatu malam, badai besar melanda hutan. Hujan deras dan petir membuat hutan tampak seperti medan perang. Dalam kegelapan, Alvan dan Arga berusaha berlindung di dalam gua. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Para pemburu telah menemukan mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Arga berusaha melindungi Alvan dengan tubuh besarnya, tetapi jumlah para pemburu terlalu banyak. Dalam perjuangan yang penuh darah dan air mata, Arga terluka parah. Alvan berteriak histeris, memeluk sahabatnya yang sedang sekarat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Arga," tangis Alvan. Namun, dengan tatapan penuh kasih sayang, Arga seolah berkata bahwa Alvan harus melanjutkan hidupnya. Dengan napas terakhir, Arga menghembuskan napas panjang, meninggalkan Alvan yang hancur hatinya. Setelah kehilangan Arga, Alvan akhirnya meninggalkan hutan. Dengan batu permata yang ditemukan, ia menjualnya di kota dan mendapatkan uang yang cukup untuk memulai hidup baru. Namun, meski kini hidupnya lebih nyaman, hatinya selalu terikat pada kenangan bersama Arga. Alvan mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu, berharap bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, setiap malam, ia akan menatap bintang-bintang di langit, mengenang sahabatnya yang setia. Suatu hari, "Aku akan kembali ke hutan untuk mengenangmu, Arga," bisiknya.